teman-teman, halo, edan pisan, malam ini saya dan tim saya Ihsan Eka Pratama akan pergi ke Jawa Timur untuk menyaksikan acara festival yang terbesar yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Batu, pemekaran dari Kota Malang ya. Kita akan menyaksikan acara Trans Festival Bantengan Nusantara, men, anjir, kabayang anu jadi trans kasurupan di jen festival di Batu mah, anjir, ngeri kita. Untuk itu saya sangat excited, saya sangat bersemangat, saya betul-betul ingin jadi tergugah hati ini untuk datang ke acara tersebut, untuk studi banding, untuk bersilaturahmi, tentunya membuat hidup ini lebih bermakna gitu kan. Pokoknya mah saksikan terus perjalanan kami. Lumayan ya di Bandung ke kota Batu teh 24 jam sih karena karena motor ya gitu kan, nekat lantaran geus beak tiket karetana. Oke, see you nanti di Kota Batu. Goks. Gengs, outfit hari ini TNI AD sneakers, pokoknya mah baju kudu double, cuaca kertiris-tiris lah, kacamata ya kudu nu kinclong, helm kudu unyu-unyu. Goks. Hidup itu adalah tentang sebuah perjalanan, bagaimana caramu menjalaninya dan caramu memberi arti pada perjalananmu itu. Ya, perjalanan kali ini saya mulai untuk bisa bersilaturahmi dan lebih bisa menjalankan nikmat saya, nikmat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Kebetulan pada hari-hari itu saya mendapatkan kabar dari teman saya bahwasanya akan ada acara di acara Kota Batu, Bantengan Nuswantoro namanya tuh ya. Itu adalah salah satu acara yang sangat epic sekali, dan ini acara itu sudah berlangsung sudah 15 tahun lah. Dan saya ini baru pertama kali untuk bisa menontonnya. Pada jam 10 kita berangkat dari Jatinangor. Ya, perjalanan ini tentunya sangat menarik karena satu, modal nekat, dan saya bahkan sedang di perjalanan waktu itu sempatnya saya pinjam uang kepada teman. Gak apa-apa lah gitu ya, karena banyak sekali karena ini mah mendadak gitu ya gengs, mohon maaf. Tapi saya sangat kuat dan saya sangat teguh untuk yang penting sampai. Nah, waktu itu kita sampai ke perbatasan Jawa Tengah tuh hanya menyisakan waktu 4 jam 5 jam tuh, dengan kondisi yang super lowong. Apa itu super lowong? Lowong itu adalah lenang. Apa itu lenang? Lenang itu adalah kosong. Nah, itulah. Dan kita ngebut. Yang ada di pikiran saya itu yang penting hari itu sampai. Makanya kalau saya pribadi saya nggak tidur. Saya juga kasihan kepada teman saya ini, kepada kameramen saya. Dia tidur cuma sebentar gitu kan. Kita bahkan sudah melewati gunung dan juga pantai, karena kita nggak lewat ke Pangandaran, ngelewatnya jalurna henteu ari ka laut nama. Seperti itu teman-teman, dan bahkan kita melewati kabut-kabut yang sangat ekstrim. Saya terkadang selalu ada trauma ketika saya melewati jalan seperti ini tuh, karena waktu itu saya pernah memasuki dunia lain. Dunia lain geng sana. Tapi itu yang terjadi waktu itu. Tapi karena saya fokus, karena saya sudah makan jadi fokus. Alhamdulillah perjalanan pun semuanya lancar, sangat smooth. Dan untuk kawan-kawan saya sarankan ketika ingin berpergian jauh keluar kota, apalagi ke Jawa Timur, kalau untuk waktunya yang sangat santai, mangga silakan menggunakan motor. Tetapi lebih baik kawan-kawan bisa menggunakan kereta api ataupun bus yang bisa kawan-kawan bisa diakses lebih enak gitu kan. Karena jika menggunakan motor, nyaliat we siga saya ada tiris ya teh.
Sampai saya melewati hutan leuweungnya gitu ta. Majenang dengan kuburan-kuburan pinggir jalannya. Lalu kita sampai juga di Banjarnegara, tepatnya Banjarnegara. Itu mungkin waktu sudah menunjukkan jam 4 tuh ya. Jam 4 subuh. Dan benar-benar ini full, kita tidak tidur. Nah, lalu kita sampai juga di ini Banjarnegara di masjid lah, tapi lupa lagi nama masjidnya teh. Ini jelas masjid. Nah, dan yang lucunya tuh ketika saya sholat di sini, setelah selesai sholat, Ihsan mah langsung keluar, langsung ngagoler di teras masjid. Kalau saya mah ngadon ikut pengajian, nepi kan ka jam genep na gitu kan. Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini hari Jumat, kita baru sampai di Banjarnegara. Ini jam 6 pagi ya. Kita baru beres melaksanakan ibadah dulu dan ngelenyap dulu. Lumayan perjalanan di Bandung ke Banjarnegara lah. Sangat menyita waktu. Pampang nama kutiris jeung naik motor gitu kan. Jadi tenaga teh 2 kali lipat terkuras. Iya. Jalan Raya Banjarnegara Wonosobo. Kita sekarang mau mencari dulu sarapan. Hayang mah Surabi mana gitu deh. Untuk kupat tahu Cibato. Menu apa kupat tahu Pace mah. Oke. Ya, bisa kuat ya hayang sare. Perjalanan sigana sampai sore deh ya mah. Karena memang dari Banjarnegara ke Kota Batu teh akan memakan waktu selama 10 jam untuk macet kata ge. Oke guys, sampai bertemu guys, sampai bertemu di titik istirahat yang selanjutnya. Bye. Lihat Ihsan Eka Pratama geus lelengun. Karena Ihsan ini saya bangunkan, ya mau tidak mau kan, karena kita mengejar waktu ya. Dia tuh udah gak kuat. Tuk. Iya. Dari Banjarnegara kita langsung terabas ke Wonosobo. Ini adalah kota negeri dongeng, negeri para dewa ya. Kalau teman-teman pernah ke Gunung Dieng, teman-teman bisa lewat Banjarnegara juga bisa, mau lewat Wonosobo juga bisa. Guys, tadi teh kita istirahat di mana? Tadi teh Banjarnegara teh sholat subuh di Banjarnegara jam genep OTW deui. Ihsan mah geus tidur sajam. Dia 2 jam. Sekarang saya di lokasi di Wonosobo. Mau lanjut lagi perjalanan. Sekarang tadi teh nyampe di Wonosobo teh jam 8. Nya kahitung cepet lah. Geus ka Wonosobo langsung ka Temanggung. Nya ka Kota Batu ka bantengan lokasi eta menyita waktu nya 10 jam deui wae mah. 12 jam deui mah berarti ieu mah sigana kisaran waktu teh 24 jam perjalanan. Tapi dah geus kagok, udah mau mungkin balik deui urang. Nya San. Tah ti dia mental kudu diuji teh. Tunggu updatean selanjutnya deh, gengs. Jadi balelol orang capek. Karena saya merasa kasihan melihat Ihsan Eka yang sudah ngantuk, dan saya pun memberhentikan kembali motor saya. Dan kita udah sampai ke daerah Wonosobo dan kita motong jalan ya, karena kita tidak lewat full dari ke arah Jogja, tapi kita lewat ke tengah, nanti akan tembus di Magelang. Dan ini adalah salah satu pemandangan sangat epik dari Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing, dan kita ada di tengah-tengahnya. Dan kita sempat panik karena motor kita tuh sedikit overheat dan panas, mati total, hingga akhirnya saya memutuskan untuk beristirahat dulu
di salah satu tempat kopi dengan pemandangan Gunung Sindoro dan Sumbing. Epic banget lah ya namanya, pokoknya mah nggak bisa diungkapin untuk ini. Lanjut, kita akan menuju ke Salatiga nih. Nah, dan di Salatiga teman-teman, jadi karena kita mengikuti alur maps di Google ya, jadi kita selalu menemuin jalan-jalan yang memang sepertinya bukan diperuntukkan untuk umum ya, karena ini mungkin jalur-jalur alternatif. Kita naik turun gunung, udah turun naik lagi gitu ta. Dan ini tuh udah menunjukkan waktu siang hari. Nah, untuk teman-teman jangan lupa kalau udah waktunya siang hari pakai sarung tangan. Justru saya mah pakai sarung tangan tuh di siang hari karena takut hitam aja gitu kan ya. Kalau teman saya ini, Ihsan ini tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan, dan itu imunnya sangat kuat. Gengs, kita udah sampai di Salatiga di Semarang. Pas ngeliwat di komplek militer itu yang menurutnya kayak tulisan gratis, serba gratis. Orang nimu iya gratis dibawa ke ya Jang Karemong Sinarji, Jang Raja Wali. Ayo kita milihan guys. Tinggali tiga di Cimol. Tapi orang teh dengan baju briges kan awal. Baju briges. Selimut, pas sajadah nanti mana teh siapa kudu rajin sholat. Sinarji kan. Baju koko ya. Koko aya nanti kayak di pamawakeunnya nu ieu nya Ji. Baju koko. Yang Sinarji ya di yang di imah. Iya. Oh iya. Yang si Ariel. Ariel. Yang mana Ariel? Lain dipamawakeun heuh. Alas mun teu dipake. Sip. Dax, kurang kan ke acara kuda lumping, terus panggil jeung budak, anu mau kuda lumping. Ada kakak juga dari tim kuda lumping sama, tapi kakak mah dari Bandung. Tadi lihat adanya bahwa ini saya terharu, saya boleh minta foto nggak? Mbak, bentar ya, mau minta foto doang. Dan teman-teman tahu kita tiba-tiba udah sampai aja di Sragen. Sebetulnya sebelum Sragen tuh kita mampir dulu ke salah satu warung makan nasi, dan si ibunya sangat friendly ya, dan si ibunya berharap kita untuk balik lagi untuk mampir di warungnya si ibu tuh. Ibu semoga sehat ya ibu, sehat selalu. Makanya di Sragen mah ikonnya tuh adalah taring-taring gajah. Kok taring? Gading gajah. Bahkan tahun kemarin tuh sempat ditemukan gading gajah yang ukurannya raksasa seperti gajah-gajah mamut. Ya, seperti yang teman-teman lihat di depan ada ikon bundaran Cibiru. Bukan, tapi ini adalah bundaran di Sragen yang ikonnya adalah gading-gading gajah. Kita sampai di kota Ngawi, dan ini tuh kalau nggak salah kita sampai jam 4 jam 5 sore lah. Dan dari Ngawi itu ke Kota Batu tuh kalau lihat di maps tuh 3 jam lagi. Ajik Dax. Aing ya hampir-hampiran rek stres. Soalnya teu nepi-nepi ya teh astagfirullahaladzim. Tadi teh jam 2 OTW geus beres makan di ngaranna teh Karanggede. Dan ieu teh 4 jam deui cenah. Aduh, cek info teh ieu teh keur di Ngawi istirahat. Soalnya kesang geus nepikeun ka ieu atuh geus nepi ka mool-mool. Aduh. Si Ihsan uyuhan juk dina step. Urang macan peureum-peureum peureum hayam tadi di warteg teh. Aduh. Ai diuk cangkeul deh. Cangkeul matak nangtung wae euy.
jalan ngemplat, tadi geus ngalewatan kabut, geus ngalewatan pohon sakura, geus ngalewatan tangkal jati, geus ngalewatan naon deui gitu. Truk mah geus puguh, geus lieur loba truk. Aduh. Tapi tenan naon untuk pengalaman seru sih bener, ngerarasakeun naik motor ke Jawa Timur gitu langsung ke Malang. Sakieu mah nya kahitung cepet lah. Karena kita karek menghabiskan waktu 18 jam 17 jam lah. Pasti OTW pasti rumah di jam 11 jam 10. Lamun sampai ke Malang jam 10 deh, berarti waktu tempuh ke Malang teh 24 jam plus jeung istirahat dan lain-lain. Plus jeung teu molorna sih. Gitu. Asli keren. Tompang nama menikmati perjalanan dan disuguhkan oleh pemandangan gunung gitu kan. Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, sawah, kebon jati dan lain-lain edan. Halus Dan untuk teman-teman pokoknya mah lamun rek menggunakan kendaraan bermotor kudu hati-hatinya ketika rek selap-selip. Terus di perjalanan oge ulah malaweung soalnya posisinya lain urusan fisik hungkul sih anu dikerahkeun teh, tapi mental oge di dieu teh gitu kan. Mental kudu normal, mood kudu alus gitu kan. Soalnya nyara rada lieur atuh kan. Teu nepi-nepi lila nepina kan eta teh jadi kaganggu gitu. Jadi enjoy saja. Nikmati perjalananmu dan nikmati masa mudamu. Juara. Ya. Yuk kita lanjut dari Ngawi sekitar ke Kota Batu. Sekitar menghabiskan waktu 3 jam lah, 3 jam lebih. Ya. Dok, pokoknya mah semangat. Perjalanan itu kami lanjutkan di maghrib. Itu adalah waktu yang sangat baik karena dari Maps kita lihat 3 jam lagi. Dan kita betul-betul sengebut-ngebutnya. Tapi untuk tidak ditiru ya teman-teman, karena target kita tuh memang harusnya sampai aja lah gitu kan. Karena acaranya tuh sudah berlangsung 1 hari ini. Dan kita nanti di Kota Batu tuh masih ada pertunjukan juga. Makanya saya nggak mau telat, walaupun udah telat ya, karena kita juga butuh perhitungan dan saya kurang perhitungan. Tapi nggak apa-apa karena semua ini pasti udah direncanain juga gitu kan. Berangkat malam hingga ketemu lagi malam, itu membuat pikiran tuh sempat terganggu karena memang betul-betul saya merasa ini kepala akan pecah gitu kan, akan bitu. Bitu itu adalah pecah ya teman-teman. Nah, kesalnya tuh banyak sekali truk-truk kayak gini seperti di Cadas Pangeran. Saya tuh nggak tahu kenapa saya hingga selap-selip, hingga sangat menantang maut. Posisinya tuh kita udah ngebut sejadi-jadinya ngebut, tapi tetap aja belum sampai-sampai. Hingga akhirnya saya sat gitu kan, untuk melewati truk-truk ini semua. Rasain di Cadas Pangeran. Tapi kita tetap enjoy dan tetap stabil ya kalau di saat ini. Ini perjalanan dari Ngawi ke Kota Batu tuh yang uniknya tuh kita dikasih jalan oleh Maps tuh ke jalur-jalur alternatif kembali nih teman-teman. Kita ke Kebon Hui, ke Kebon Tebu, hingga ke rumah perkampungan warga. Cek warga teh cenah rek itu mah rek kamarana cenahnya gengs. Tapi itu sangat unik. Saya pribadi mah tidak ini sih, maksudnya tidak memperhatikan gitunya sisi kanan sisi kiri. Toh saya sepanjang jalan pakai buff, pakai kacamata. Jadi saya tidak terlalu fokus untuk memperhatikan rumah-rumah warga. Yang jelas saya
pergi ke kebun tiwu, entah itu, tapi itu adalah jalannya gitu kan. Kita nurut aja ke maps dan nggak tahu itu teh di daerah mana setelah Ngawi itu kan. Tapi itu yang menarik dan itu yang sangat unik bagi saya. Untuk kalian, saya ada sedikit quotes ya. Untuk kata-kata hari ini adalah, Anda harus bersyukur atas perjalanan hidup karena Anda hanya membuat perjalanan ini sekali dalam waktu hidup Anda. Itu mungkin kata-kata dari saya ya. Coba untuk lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik, lebih bisa menjadi manusia yang sangat bermanfaat. Semoga di perjalanan ini membuahkan hasil. 1 adalah kesabaran kita, 2 adalah mental kita, 3 adalah makna. Itu ya teman-teman, selamat menikmati. Mohon maaf kepada teman-teman bila ada kesalahan dari tutur kata saya. Tapi saya sangat menjamin kepada teman-teman bahwasanya yang menonton video ini akan asik dan enjoy walaupun di jalannya hungkul gitu. Karena saya tidak ingin melewatkan satupun momen gitu kan. Ini adalah bukti yang akan menjadi sejarah saya pribadi. 10 tahun yang akan mendatang, 20 tahun yang akan mendatang akan menjadi arsip yang sangat mahal untuk anak cucu saya. Aduh boleh. Dan kita sampai di Kota Batu tuh pada jam 10 malam ya teman-teman. Walaupun saya merasakan ada hal yang sangat ganjil karena saya merasa diputarkan terlebih dahulu ya. Aneh lah itu ya. Itu gak bisa diceritain di sini juga ya. Tapi yang jelas kita sampai jam 10 malam di Kota Batu. Dan selamat menyaksikan.
perjalanan 24 jam. Kolot di motor, kolot di jalan. Akhirnya kebagian oge perform di hari Jumat nya meskipun telat sebetulnya tadi teh aya agenda nabuh oge cenah di bukitnya di salah satu bukit di gunung di dia tapi telat tenan naon tapi bunga pisan saya ngerasa terharu lantaran posisina kultur anu berkembang di dia sangat berbeda dengan orang-orang anu utamina hiji masyarakatna solid kompak dan sangat excited ya dan pasti narimakeun gitunya urusan kebudayaan urusan kesenian pasti narimakeun masyarakat di dieu beda pisan panampianan ngeunaheun pisan gitu kan dan itu memang rumah budayana emang di dieu gitu pusat dinasti Bantengan Nusantara ya tadi si bapak ya si Mas Bagus tadi kan yang ngobrol eta ponderna keren ya dan meureun ketinggalinya enak ketika kita bicara studi banding teh Bang Marongan ananya eta mah sigana berat pisan anjing Bang Marongan teh gitu tapi bedana eta mah dicaplukeun urang-urang mah diigelkeun gitu tah dan anu nonton teh tertib najan tadi memang tina segi tabuhan mah aya siga rancagan singa atuh baba prak nasi penari itu siga rancagan singa tadi dan lain-lain lah serunya ya hari kahijinya besok hari kedua dan hari katilu sih nu rame mah sigana 1000 banteng bahkan lebih dari 1000 banteng pokoknya mah goks pokoknya mah ulah di lemur wae tuh kudu perang. Pertama kita umumin dulu ya untuk lomba anak-anak. Nah ini ada nih memasukkan belut ke dalam botol. Nah untuk juara 1